transfer. Semacam itu sudah digital banget. Berarti Gitu semua ya. serba mudah sekarang. Ya, oke. Nah, kalau aku lihat dari obrolan-obrolan kita ya, Bapak tuh udah paham banget lah tentang pegadaian. Jangan-jangan Bapak di luar punya pegadaian-pegadaian yang lain nih, Ya, selain pegadaian nih. ini pertanyaan ngacu kayaknya ya, ngobrol ala ini ya. Iya, Oke, itu jadi Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi, hari ini kita ngaco bareng. Wow, kalau dilihat ini udah beda ya dari biasanya, karena hari ini kita spesial banget ngedatengin pemimpin DKI Jakarta Pegadaian. Ini dia Bapak Hakim Setiawan. Halo Pak, apa kabar? baik, halo Mbak Amanda. Baik. Ya, oke, saya boleh lepas ini Boleh, ya. boleh, Oke, boleh. biar ini kita ngacunya lebih enak Lebih- ya. kayak lebih ngaco ya, Pak? Iya, lebih ngaco gitu ya. Oke, alhamdulillah ya, Baik ya, Pak, sehat, ya. alfiat. Saya kira pagi yang sejuk ya Iya, di ini pagi banget Jakarta ya. Oke. Sejujurnya saya ini adalah podcast terpagi saya. Gitu ya. Saya baru mulai podcast jam 3 gitu Pak. Ini khusus untuk Bapak, saya bangun bener-bener abis subuh langsung Oke. saya bangun. Ya, itu kehormatan luar biasa ya buat pegadaian ya, pagi-pagi udah beraktivitas dan ngaco ya bersama-sama Ngaco hari ya. ini. Oke. Gimana Ya. Pak, lagi sibuk apa sekarang? Kalau sibuk pasti ya, karena kita ini mengelola BUMN ya, PT betul. Pegadaian Persero kantor wilayah Jakarta ini kan memang wilayahnya luas ya, cukup luas. DKI Jakarta dan Banten. Iya. Kemudian juga kita ini mempunyai portofolio yang sangat besar sekali yang kita harus pertanggungjawabkan gitu ya. Ya. Kalau dari awal karir sendiri pegadaian itu gimana Pak dulu ceritanya? Ya, ini ya mungkin ditakdirkan di Pegadaian ya. Saya udah lama banget ya, mungkin lebih dari 20 tahun lah Wow. ya di Pegadaian. Jadi ceritanya dulu setelah lulus kuliah gitu ya, saya dari Surabaya ya, Oh, Mbak dari Surabaya. Amanda. Saya salah satu di Universitas Negeri ya di Surabaya. Ya begitu lulus, kemudian ada ya penawaran dari BUMN yang sebelumnya memang nggak saya kenal ini Pegadaian ini ya. Pegadaian. Nggak tahu saya masuk di situ. Jadi saya penerimaan ya di Jawa Timur pada saat di Surabaya, lama banget mungkin 25 tahun yang lalu. Penasaran nih dengan Pegadaian yang memang identik dengan rakyat kecil, kemudian pengembangan UMKM, dan dari situ ini masih baru lulus ya, masih sangat muda, milenial kayak Mbak Mamalia pada saatnya dulu ya. Jadi saya masuk Pegadaian sekitar 25 tahun yang lalu, gitu, 25 sampai tahun sekarang. lalu. Iya. Sampai sekarang awet ya berarti ya? Ya awet ya, memang ya mungkin karena kita enjoy di Pegadaian, kemudian saya kira ada misi-misi sosial atau misi-misi yang menurut saya sesuai dengan hati nurani saya ya. Apa tuh Pak? Ya salah satu yang membantu lah ya, Pegadaian kan membantu mengembangkan terutama UMKM ya, usaha mikro, Iya, betul. menengah, kecil menengah itu, kemudian juga yang membuat saya bangga di Pegadaian ini memberikan kontribusi kepada negara loh ya. Iya, betul ya Pak. Memberikan Ya. kontribusi Sangat kepada negara. membantu banget ya Sangat Pak ya. membantu ya. Makanya bertahan sampai sekarang, dan saya kira sampai akhir lah ya di Pegadaian. Sampai pensiun berarti Sampai ya? pensiun. Oh, ya, betah pensiun. banget ya Pak, saya mau dong masuk Pegadaian. Oke. Ini Pak, tagline-nya itu memberi Mengatasi masalah tanpa masalah Itu ya. maksudnya gimana? Ya, ini artinya begini. Pegadaian ini kan membantu UMKM, terutama UMKM ya, masyarakat kecil menengah ini loh ya. Jadi kami ibaratkan yang datang di Pegadaian itu pasti ada masalah lah ya. Minimal kalau pembiayaan ya masalah keuangan deh. Masalah keuangan. Ya, masalah keuangan. Nah, masalah keuangan datang ke Pegadaian itu kan proses kita ini kan sederhana dari dulu. Pegadaian ini kan sederhana, nggak ribet. Kayak anak-anak muda sekarang nggak mau kalau ribet-ribet dikit ngapain Iya, gitu saya loh juga ya. nggak mau ribet. Nggak mau ribet lah, simple, cepet, tapi jelas gitu ya, ada kepastian. Nah sekarang kan kita nggak mau di PHP juga ya, betul. gitu ya, karena anak muda lah. Jadi mereka datang membawa masalah keuangan itu dulu ya, tapi sekarang menjadi lebih luas ya, termasuk investasi ada di Pegadaian. Ada juga. Ada di sekarang. Pegadaian. Jadi masalah keuangan, kemudian karena prosesnya mudah ya, Dan cepat cepat, banget sehingga ya, iya. itu tersolusi dan tidak menimbulkan masalah. Karena apa? Ya pengembaliannya misalkan itu ya sangat-sangat murah Iya, dan iya. mudah gitu loh Mudah, ya, gitu ya. benar-benar. Jadi itu tagline itu dari dulu sampai sekarang
masih sangat relevan Masih, ya, ya. mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, Saat gitu. pandemi kayak gini malah justru Pegadaian kayak berperan banget ya Pak ya? Malah, Iya. ya. Ya, jadi di pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita juga kena dampak ya. Kena dampak. Semua usaha saya kira di BUMN termasuk Pegadaian kena dampak. Tetapi peran Pegadaian saya kira masih sangat diharapkan oleh masyarakat ya, terutama di Indonesia gitu ya. Jadi kita tahun 2020 kemarin itu ya omset kita masih tumbuh cukup bagus dan di atas rata-rata industri finance ya yang ada di Indonesia. Keren. Gitu. Justru gitu. itu strateginya gimana tuh Pak? Yang lain pada mungkin malah mengalami kerugian, ini malah tetap mendapatkan omset ya? Ya, strateginya saya kira inovasi ya. Inovasi dan kreativitas ya saya kira ya. Gitu. Inovasi dan kreativitas itu memang yang kita tekankan terus ya, karena di era-era sekarang kemudian kita juga era-era di digital ya, kita kan di era 4.0 gitu ya. Jadi inovasi dan kreativitas digital misalkan ya, kita mengembangkan digital ya. Inovasi sekarang kemauan masyarakat apa, kita ciptakan produk sesuai dengan kemauan masyarakat. Tidak bisa hanya kemauan Pegadaian katakanlah yang punya produk, maunya masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi dari sisi produk kita melakukan inovasi. Ya, kemudian di sisi layanan juga kita melakukan inovasi dan kreativitas. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini kita sebenarnya sedang melakukan yang namanya transformasi perusahaan yang menyangkut keseluruhan gitu ya, termasuk budaya kita. Apa tuh Pak? Ya kalau sekarang sih kita karena BUMN budayanya menjadi satu, namanya akhlak. Akhlak ya. Akhlak harus baik gitu. Ya, akhlak itu sebenarnya singkatan ada amanah, kemudian kompeten, kemudian ada harmoni, loyal gitu loh ya, adaptif seperti itu. Jadi menjadi karyawan BUMN termasuk Pegadaian harus berakhlak. Aduh, gitu saya ya. jadi pengen nih. Ya, jadi oke, silakan tuh malah kita juga Pegadaian menginginkan anak-anak muda untuk ikut membesarkan Pegadaian. Gitu. Sedang buka lowongan. Saya kira kalau lowongan itu dalam setiap tahun Pegadaian itu selalu buka deh. Ya, kita mengembangkan bisnis terus gitu. Dan transparan ya Pak ya, ada di websitenya ya? Ada di websitenya. Eranya era digital, masa kita masih manual, semuanya digital ya di website kita. Di websitenya ada. Okay. Kalau programnya sendiri nih Pak, sekarang apa sih yang lagi dijalanin? Ya programnya banyak ya. Contoh misalkan sekarang itu kan kita ini paham betul bahwa era sekarang adalah era kolaborasi. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi perusahaan yang terus berkembang dan update, kita harus mengembangkan kolaborasi. Tidak bisa kerja sendirian. Jadi ya kolaborasi economic sharing. Jadi sekarang ini kita mengembangkan katakanlah keagenan. Ya, kita membuka seluas-luasnya kepada masyarakat, baik individu, komunitas maupun instansi ya, untuk bisa menjadi agen Pegadaian. Ya, agen Pegadaian. Jadi economic sharing. Gitu loh. Jadi misalkan Mbak Amanda nih bisa menjadi agen individu. Ya, tugasnya hanya memasarkan produk Pegadaian aja, dan itu semua digital melalui aplikasi. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kalau produknya sendiri tuh apa aja sih Pak? Produknya banyak ya, Pegadaian itu mungkin ada lebih dari 15 produk sebenarnya. Banyak, tetapi secara umum itu sebenarnya ada 2, satu produk pembiayaan, satu produk investasi gitu ya. Ya, oke. Kalau saya mau jadi agen Pegadaian, gimana tuh Pak caranya? Syaratnya sebenarnya syarat umumnya ada 2. Apa tuh Pak? Satu, punya smartphone. Saya nggak mungkin lah anak-anak sekarang ya pasti nggak. Yang kedua, networkingnya luas. Ya, seperti Mbak Amanda saya kira pasti networkingnya luas. Itu aja. Sehingga nanti kita bisa kerjasama menjadi agen. Nanti ada fee-nya. Makanya namanya economic sharing. Gitu. Saya butuh modal nggak? Agen itu ada beberapa tingkatan. Kalau hanya untuk memasarkan nggak perlu modal. Modalnya hanya smartphone dan itu tadi networking yang
luas. Luas gitu. Iya. Berarti saya bisa ya? Bisa, Siapa nanti aja kita bisa tunggu juga sebenarnya ya. Handphone Oke. siapa sih yang nggak punya sekarang ya Pak ya? Pasti punya, rata-rata malah lebih dari 2 atau 3 ya. Gitu. 3 kali ya? Ya, oke. Nah, kalau untuk Pegadaian sendiri apa sih Pak yang ngebedain sama mungkin banyak ya Pak apa kayak apa gadai-gadai di luar Oke, gitu. Itu oke. apa yang ngebedain Pak? Ya, yang satu mungkin kita adalah BUMN ya, BUMN, milik negara ya, terpercaya PT ya yang Pegadaian. pastinya ya. Artinya kita memang leader ya di usaha gade, terutama yang membedakan itu ya kita milik negara, itu yang pertama. Kemudian juga fitur-fitur gade kita itu banyak ya, banyak dibanding yang lain, terutama gade-gade swasta. Gade-gade swasta itu saya kira secara digital belumlah mereka. Ya, paling harus datang ke sana. Nah, di Pegadaian itu sudah digital ada, konvensional ada, jadi lengkap. Jadi gitu semuanya ya. ada ya? Semuanya ada. Kemudian mungkin outletnya. Outlet kita kan banyak ya. Banget. Dari Sabang sampai Merauke. Saya sendiri pernah tugas di Medan yang wilayahnya sampai Aceh. Sampai Sabang itu kita punya juga. Di ujung barat Indonesia ada. Kurang lebih ada 4.100-an lah outlet di seluruh Indonesia. Banyak banget ya? Ya 4.000. 4.100 dengan karyawan kurang lebih 26.000 seluruh Indonesia. Gitu Mbak Amanda. Jadi yang membedakan itu, kemudian milik negara tentu saja aman ya buat masyarakat. Kemudian juga secara umum rate kita kalau untuk pembiayaan itu masih jauh di bawah rata-rata industri finance lainnya. Ya. Sekarang udah ada digital aplikasinya juga ya Pak ya? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Jadi kita ini sebenarnya punya aplikasi yang namanya Pegadaian Digital Services. Ya, PDS. Pegadaian Digital Services. Jadi bisa teman-teman download di Play Store misalkan ya. Silakan, itu ada transaksi apa mau beli emas, mau gadein melalui situ, itu pick up bisa gitu loh ya. Jadi boleh. Kemudian semua serba digital. Kita juga sudah kerjasama dengan platform-platform e-commerce yang lain ya. Oh, berarti makin mudah ya? Ya, udah makin mudah. Transaksi di Pegadaian, beli emas, tabungan emas di Pegadaian. Selain tadi kita punya aplikasi digital ya, Pegadaian Digital Services juga kita kerjasama dengan tadi ya platform-platform e-commerce. Banyak banget yang terkenal. Ya. Tokopedia udah kerjasama dengan kita, Blibli juga. Shopee juga udah hampir semuanya ya. Karena memang tadi ya arahnya kita itu kolaborasi sekarang itu kolaborasi. Ya. Berarti nggak cuma ada aplikasinya aja, sekarang juga udah kolaborasi sama e-commerce ya Pak ya? Ya, oke. Selain itu apa lagi Pak? Ya keagenan tadi, kalau orang keagenan itu sudah dibekali dengan aplikasi. Jadi semuanya udah melalui aplikasi. Jadi misalkan Mbak Amanda tadi ya menjadi agen Pegadaian, oh ada temennya yang membutuhkan modal usaha misalkan. Tinggal masukin aja data, nanti akan kebaca di sistem kita. Nanti tim mikro kita yang akan bergerak. Wow. Ya, tugasnya agen cuma ngentri aja. Itu sudah, nanti secara otomatis akan kebaca, karena kita sudah digital banget ya. Kebaca tim kita, nanti tidak lanjutin, kalau sampai selesai ternyata valid, kemudian juga sampai katakanlah closing begitu ya, nanti sebagian fee-nya akan langsung kita transfer. Wow, langsung nggak ya? Harus ketemu nggak apa-apa, jadi harus memang sudah transfer. Semacam itu sudah digital banget. Berarti gitu semua ya. serba mudah sekarang ya. Oke. Nah, kalau aku lihat dari obrolan-obrolan kita ya, Bapak tuh udah paham banget lah tentang Pegadaian. Jangan-jangan Bapak di luar punya pegadaian-pegadaian yang lain nih, ya, selain Pegadaian nih. Ini pertanyaan ngacu kayaknya ya, ngobrol ala ini ya. Iya, oke, jadi pengen. Pengen, tapi saya masih menjaga integritas. Ya, jadi saya tidak punya ya di luar sana ya, di luar ini untuk Pegadaian. Tapi saya kira sah aja, karena memang bisnis Pegadaian itu adalah bisnis yang menurut saya punya prospek yang cukup baik ya. Dan pangsa pasarnya juga cukup besar gitu ya. Tapi saya selaku ini masih aktif di Pegadaian, tentu saja saya harus menjaga integritas. Keren banget Bapaknya memang. Kalau untuk Pegadaian sekarang tuh targetnya siapa sih Pak? Sebenarnya apakah milenial seperti saya? Ya, kita targetnya sebenarnya semuanya ya. Kita pengen target kita ini semuanya ya. Satu dari sisi usia juga semuanya. Kemudian dari sisi ini semua ya, mulai dari
ke bawah sampai paling atas, Paling ya. atas. Oke, jadi milenial itu malah sekarang menjadi target kita. Kenapa? Karena apa? Satu, milenial itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atau yang memegang peran ekonomi ke depan. Milenial gitu. Ya, Itu benar. pasti harus kita pegang ya target. Apakah upaya-upaya Pegadaian apa misalkan? Kita ini banyak loh turun ke kampus-kampus. Go to kampus itu udah sering. Udah sering Kita ya? sosialisasi terkait dengan Pegadaian, agen Pegadaian, kemudian kita juga punya produk misalkan investasi tabungan emas. Ini sudah mulai kita soundingkan mungkin sejak 2 atau 3 tahun yang lalu ke milenial, ya kan? Kalau masih kampus-kampus milenial, termasuk Mbak Amanda pasti masih milenial. Ya, nah itu menjadi target kita juga gitu. Ada program-program memang kita ke milenial, kemudian ada program-program yang memang untuk UMKM. Kemudian kita juga ingat, kita juga pengen menggait mass affluent. Mass affluent ini adalah customer-customer yang high class. Ya, kita ada program untuk itu. Pegadaian itu unik, Mbak Amanda. Pinjaman mungkin 100.000, 200.000 ada. Tapi yang 10 miliar juga ada. Wow, berarti Ya 5 miliar, 2 miliaran ada. itu dipinjemin beneran Pak 5 miliar? Pinjamin semuanya. Yang penting ada agunannya ya. Iya. Gitu ya. Ada Jadi jaminannya sebenarnya kita ke semua ya. Kita targetin ke semua karena kita pengen memang semakin banyak masyarakat yang membutuhkan jasa Pegadaian karena Pegadaian sudah melakukan transformasi. Betul. Gitu. Keren banget memang Pegadaian. Iya. Nggak salah lah pilih Pak Hakim di sini. Nah, kalau dari program tadi tuh Pak semuanya ya buat UMKM, buat Ya. milenial, buat buat menengah atas itu yang lagi di highlight banget saat ini apa Oke. Pak? Jadi kalau misalkan untuk milenial, kita kan sedang galakkan yang namanya webinar ya. Webinar. Webinar karena kan sekarang kan lagi masih pandemik ya. Mungkin kita mengurangin offline itu jadi kita webinar. Webinar itu kita juga kita soundingkan ke milenial terutama untuk investasi emas untuk masa depan. Ya karena penting banget loh, milenial ini kan cita-citanya gede. Tapi kalau dia tidak bisa memanage keuangannya, ya cita-citanya bisa saja kandas di tengah jalan. Nah, kita juga kita soundingkan terkait dengan investasi emas untuk masa depan. Kita perbanyak webinar. Open itu free biasanya. Kita gandeng tokoh-tokoh. Ya, ada pembicara internal, ada eksternal. Ya, kita tokoh-tokoh yang paham banget terkait dengan investasi emas. Ya, saya nggak harus sebutkan merek ya, tetapi tokoh-tokoh nasional kita ajak untuk diskusi sehingga milenial itu tertarik untuk investasi emas. Misalkan kalau investasi emas ya harus di Pegadaian karena kita kan yang memulai dulu ya, leader di situ ya. Itu. Kemudian juga mungkin untuk kalangan UMKM kita juga punya program ya. Pemberdayaan UMKM, kita lakukan pelatihan gitu ya, webinar juga tapi khusus untuk UMKM. Kemudian kita juga ciptakan produk-produk yang sangat pro UMKM gitu. Jadi kita target ke semua lapisan tadi itu kita tindak lanjuti dengan program-program khusus yang berbeda-beda. Gitu, Mbak Amanda. Udah mulai sekarang hari ini saya mau langsung investasi di Pegadaian. Iya. Gampang banget kan Pak, di e-commerce sudah ada kan saya bisa? Bisa. Langsung. Nanti bisa buka mungkin kalau untuk pembukaan awal nanti validasinya tetap ada di outlet ya. Pertama kali aja. Karena kan pertama kali itu kita butuh data otentik gitu. Selanjutnya monggo nggak pernah gitu ya. Langsung aja. Jadi langsung aja gitu. Boleh dong Pak, nih Pak motivasi milenial untuk investasi. Ya memang milenial harus investasi emas gitu loh. Katanya kan pengen nanti kan milenial ini kan cita-citanya kan banyak ya. Iya benar. Satu pasti pengen. Kalau milenial sekarang kan pengennya jalan-jalan ya. Udah kemana, mau mungkin ke Eropa atau kalau ke dalam negeri, saya pengennya ke Bali, pengennya ke Danau Toba, macam-macam. Angan-angannya banyak. Lah ini kalau tidak dipersiapkan kan ya hanya angan-angan doang. Nanti bisa ditransaksikan. Juga ya Pak ya? Ya mau nikah pastilah nanti mau nikah, punya anak, jalan-jalan gitu kan, maunya kan begitu jalannya, punya rumah dan sebagainya. Lah ini harus dimulai dengan investasi. Salah satunya emas lah menurut saya gitu. Paling dikit buat investasi berapa Pak? Kalau di Pegadaian ini sekarang mempermudah kok, Mbak Amanda. Tabungan emas itu paling sedikit, itu 0,01 atau kurang lebih 10.000. 10.000 Bu bisa nabung emas. 10.000 udah bisa investasi. Ya, bisa.
Makanya kan kita sudah ada ciptakan tabungan emas ini karena biar ini bisa semua lapisan. Kalau dulu kalau beli emas di toko kan nggak mungkin, minimal kan 1 gram atau setengah gram itu udah 300.000, 500.000. Pegadaian bisa 10.000 udah bisa, bisa ya, Pak, ya? 10.000 udah mulai tabungan, nabung emas. Jadi lama-lama jadi banyak juga gitu. Dan nanti kalau sudah punya saldo banyak, boleh dong tadi kan yang keinginan-keinginan cita-cita itu kan dari situ juga gitu. Keren banget memang. Nah Pak, sekarang rencana ke depannya nih Pak, Pegadaian mau buat apa sih Pak? Ya rencana ke depan kami tetap akan mengembangkan digital ya. Untuk semuanya mungkin akan fitur-fiturnya akan lebih lengkap. Kemudian juga istilahnya tadi misalkan yang tabungan emas itu mungkin nanti sekarang udah jalan tapi lebih kita kembangkan. Jadi nanti sekarang pun sudah kita kembangkan dan nanti lebih kita kembangkan bahwa nasabah yang punya tabungan emas sekarang kan katakanlah kalau dia sudah punya 1 kilo misalkan, itu mau diapain gitu loh ya. Ini boleh silahkan nanti bisa katakanlah kalau butuh sebagian diinvestasikan di Pegadaian lagi bisa, atau mungkin digadekan untuk sementara bisa juga. Itu sangat mudah banget. Kemudian nanti misalkan nanti untuk hadiah ulang tahun ditransfer aja sekarang udah bisa juga ya. Ditransfer transfer udah bisa sekarang. Transfer tabungan emas sudah bisa. Dengan syarat yang ditransfer juga punya rekening tabungan emas gitu ya. Jadi arah ke depan kita sedang mengembangkan fitur-fitur tadi sama ya, inovasi, kreativitas, maunya masyarakat kan sekarang semua serba digital. Kalau butuh duit ya langsung klik di situ. Nanti kan dengan mempunyai tabungan emas kan bisa itu dilakukan. Berarti untuk investasi di Pegadaian emang nggak bohong lah ya, karena kedepannya juga Pegadaian sendiri punya rencana ya buat milenial ya. Ya, oke. Jadi buruan guys, investasi emas di Pegadaian. Oke Pak Hakim, makasih banyak loh. Aku mengganggu banget waktunya pagi-pagi, langsung kantornya aku berisikin nih. Ya, terima kasih ya Mbak Amanda. Saya kira ngobrol yang asik ya di pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pasti semua. Pasti bermanfaat. Baik ya teman-teman sekalian, jangan lupa teman-teman viewernya Ngaco ya, jangan lupa like, kemudian subscribe, sama apa nih? Komen dan share. Komen apapun ya dari hasil Ngaco kita pagi ini ya, tentu saja yang positif ya, yang positif itu yang bisa untuk kepentingan kita bersama. Oke. Terima kasih ya teman-teman viewer dari Ngaco. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.